Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tahun ini tanggal 14 April 2024. Bangsa Indonesia bersatu dalam kepemimpinan tiga putra putri bangsa. Padukannya Pak Joko Widodo, padukannya Prabowo yang diketuai oleh Paduka Ibu Megawati Soekarno Putri, tetap sebagai Ketua Anggota Panitia Badan Pelaksana Kerja Ratu Adanya Indonesia yang beragam dunia, yang berhak dan bertugas untuk membalikan nama presiden satu, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Tidak ada presiden lagi. Itulah yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala melalui mulut saya bicara. Bertugas untuk mengembalikan nama baik presiden satu, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Tidak ada presiden lagi di Indonesia ini. Adanya pemimpin, kepemimpinan Kabinet Indonesia Maju yang sudah kemajuan harus maju terus, tidak boleh mundur. Harus mengembalikan nama baik presiden satu, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Tidak ada presiden lagi, tapi pemimpin dalam anggota panitia Badan Pelaksana Kerja Ratu Adanya Indonesia yang beragam dunia, yang masih tetap diketuai oleh Paduka Yang Mulia Ibu Megawati Soekarno Putri. Harus mengembalikan nama baik putra bangsa presiden satu, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Di Indonesia Maju yang sudah kemajuan, di Paduka Yang Mulia Joko Widodo, Paduka Yang Ibu Megawati Soekarno Putri dan Joko Widodo membawakan anggota panitia Badan Pelaksana Kerja Ratu Adanya Indonesia yang beragam dunia, yang sudah saya susun dalam 3 banner di dalam selembar kertas. Di selembar kertas banner yang bertuliskan selamat datang di Paguyuban Sastro Jendra Yuningrat Raing Kasunyatan Sedunia bagi seluruh cukup untuk menggelar jagat ini oleh 3 putra putri merupakan Tridaya Jati, 3 kekuatan. Untuk menggulung gelar jagat ini cukup dengan 2 kalimat itu untuk Indonesia, supaya bangsa Indonesia bersatu, harus damai dan bersatu. Setuju 100% Indonesia merdeka jadi negara mercusuar dunia. Kemudian 90% bangsa Indonesia mengaku beragama Islam. Kita punya Al-Quran, tidak kena Allah, buta kebenaran, buta hukum. Juga damai dan bersatu, setuju Indonesia merdeka jadi negara mercusuar dunia. Juga anggota DPR, MPR, jaksa hakim, preman-preman hukum, pengkhianat rakyat yang munafik karena berpolitik, artinya munafik, manusia bermuka dua, tidak kenal buta kebenaran, buta hukum, yang berhak untuk menjadikan Indonesia merdeka jadi negara mercusuar dunia, setuju Indonesia merdeka jadi politik partai harus damai dan bersatu, setuju Indonesia merdeka jadi negara mercusuar dunia. Itu yang disebut satrio bini di Indonesia. Jadi jangan lupa tanggal 14 April 2024 bangsa Indonesia bersatu dan seluruh keturunan Adam Muhammad. Tidak ini kelihatannya hidup, tapi revolusi mental sedunia bagi seluruh alam. Tidak ada manusia yang hidup sadarnya hidup kenal Allah, sadarnya kenal Allah. Orang yang hidup tapi tidak sadar itu tidak kenal Allah. Tanda orang kenal Allah itu mesti sadar itu kenal Allah. Kenal Allah berarti sadar. Jadi orang manusia ini sudah kiamat pula pikirnya. Kelihatannya hidup tapi nggak sadar. Tapi tidak mati, hidup itu karena berbuat. Kalau orang yang sadar kenal Allah, mesti menjadi manusia bangsa ketuhanan yang percaya pada Allah. Tapi tidak kenal Allah, buta kebenaran, buta hukum, terkutuk semua. Tahun 2024 harus sadar, bangkit dari alam bawah sadar, artinya kenal Allah, belajar ilmu agama, awaluddin ma'rifatullah. Jadi saya sebagai Adam Hawa turun ke bumi dari tempatnya Allah Ratu Surga, berhak untuk mengingatkan seluruh keturunan Adam Hawa umat Muhammad, sadarlah manusia spirit sejati. Manusia spirit sejati artinya
menerima wahyu ketenangan, kebahagiaan dari dunia sampai surga banyak Adam sebelum turun ke bumi, sekarang sudah turun di bumi. Spirit sejati artinya anggota spirit perjalanan Pancasila dalam Bhinneka Tunggal Ika dan ke dalam anggota himpunan Bung Karno, berketuhanan Yang Maha Esa, bangsaan, kedaulatan, keadilan sosial dan peri kemanusiaan. Itulah orang spirit sejati. Bukan hanya spirit saja, tapi spirit jati. Dan berkeadilan sosial ekonomi kerusialan secara global yang harus dimulai dari bangsa bersatu yang setuju Indonesia Merdeka jadi negara mercusuar dunia. Itulah yang disebut Satrio Piningit. Jadi di dunia ini nggak ada kelihatannya hidup, tapi nggak ada orang yang sadar. Tidak ada yang kenal Allah, mata disebut buta kebenaran, buta hukum, terkutuk semua tapi diampuni semua dosa-dosanya. Yang penting mau menerima serba Adam Jilma untuk pulang ke jati diri bangsa, pulang ke jati diri sendiri, untuk siap menjadi diri sendiri. Demikian saya beritakan pagi ini tanggal 14 April 2024 supaya semua sadar, bangkit dari alam bawah sadar, kenal Allah untuk menangkis kesenjangan sosial yang global ke arah sosial ekonomi kerasulan secara global yang harus dimulai dari bumi pertiwi. Jadi saya akan ingatkan pada bangsa bersatu supaya kembali jati diri bangsa, pulang jati diri sendiri, siap untuk menjadi diri sendiri. Saya ingatkan, perang dunia ketiga ini jangan terjadi di bumi pertiwi. Biar terjadi di Timur Tengah saja, itu gara-gara sesuap nasi. Perang saudara keturunan Adam itu hanya gara-gara sesuap nasi. Hanya gara-gara sesuap nasi dan bumi. Gara-gara sesuap nasi dan bumi. Gara-gara sesuap nasi dan bumi. Itu perang dunia ketiga di Timur Tengah. Jangan menjalar di Indonesia. Harus ditangkis dari Indonesia. Jangan terjadi perang dunia seperti Timur Tengah. Harus dicegah dari bumi pertiwi tahun 2024. Kalau melanggar apa yang saya katakan, ini mulutnya Allah, ini manunggalnya Gusti Kawulo Gusti manunggalnya. Ini Adam dari temannya Allah surga turun ke bumi. Saya sebagai Adam Jilma penyambung lidah Bung Karno plus pejuang Fatimah dan Pramre antar sama bangsa bersatu plus umat manusia bangsa dan seluruh alam, menggiring seluruh keturunan atom hawa umat di bawah sinar matahari di atas badan bumi, di kolong langit yang sudah mati pola pikiran, sudah kiamat pola pikiran ini paling berbahaya. Yang paling enak kalau kiamat cepat mati semua tuh nggak ada perang dunia, itu paling enak. Tapi ini pola pikir manusia dari politik kiamat itu berbahaya. Demikian saya ingatkan, jangan sampai ada politik lagi. Kalau politik itu orang jahat karena orang munafik, tidak kenal Allah, buta kebenaran, buta hukum. Hukum tidak bisa setiap manusia di setelah Adam turun ke bumi hanya wajib kenal Allah dan paham hukum. Itu hanya karma balik si malakama. Hukum itu karma balik dan hukum si malakama. Hukum itu hanya karma balik dan hukum si malakama. Tidak bisa manusia memproduksi hukum, tidak bisa pencipta hukum. Hanya wajib menerima karma balik dan hukum si malakama. Tidak pandang bulu karma balik dan si malakama. Tidak mengenal jenderal, presiden, kepala negara, sultan, pangeran, ratu, seluruh keturunan Adam yang masih punya sifat wujud hanya berhak untuk menerima karma balik dan hukum si malakama. Yang mungkir dari hukum karma balik dan si malakama itu bukan manusia. Demikian telah dijadikan jin dan manusia guna menyembah aku, kata Allah. Duluan jin yang diciptakan daripada manusia. Jin itu nyawanya badan bumi, jin pusar bumi. Kesembilan kerajaan di Nusantara, raja-raja adat itu pecahan dari nyawanya badan bumi. Ke tempat raja-raja adat di 9 kerajaan, raja-raja adat di bumi pertiwi. Jadi hati-hati, jangan tidak percaya adanya jin. Jin
cipta dulu karena jin itu nyawa badan bumi. Manusia jin ada sebagian. Tapi kalau yang nyawanya manusia yang punya sebagai wujud manusia itu nyawanya petani dan pedagang dan kaum buruh itu dari Ratu Darapati dari Gunung Kidul. Kalau jin itu dari pusar bumi. Hati-hati menyikapi saya bicara, saya terang-terangan membuka semua rahasia misteri agenda alam zaman sejarah agama, politik partai tidak ada. Kembali kepada sejarah agama. Kun payakun awaluddin ma'rifatullah, bangsa bersatu damai, setuju NKRI menjadi negara merdeka, jadi negara mercusuar dunia. Itulah yang disebut Satrio Piningit. Demikian saya sampaikan, Bangsa Indonesia bersatu bisa menggulung gelar jagat ini, siap untuk menyebarkan sebanyak-banyaknya wajib dipunya oleh setiap jiwa manusia di muka bumi yang masih punya sifat wujud manusia. Jangan sampai ada kiamat pola pikir manusia nanti perang saudara. Kalau lagi langsung mati semua enak, tapi kalau pola pikir manusia nanti ada politik partai perang saudara. Demikian saya sampaikan secara radikal universal konsepnya koheren konsistensi sistematik komprehensif bebas bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.